Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, tayangan baru dari Cokro TV. Nggak perlu sahabat semua tonton, saya pun nggak tonton. Kita simak saja dari beritanya. Ini diangkat oleh Hoax.id. Judulnya, Ade Armando _2. Ubaidillah jahat, busuk, dungu luar biasa. Wow. Maka di video ini kita akan buktikan bahwa yang jahat itu adalah Ade Armando, bahwa yang busuk itu adalah Ade Armando, bahwa yang dungunya luar biasa itu adalah betul Ade Armando. Kita simak beritanya. Ade Armando menguliti manuver dan motif Ubaidillah Badrun melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dan cuci uang, money laundry. Ada sanksi sih, motif Ubaidillah adalah ingin mengungkapkan kasus korupsi. Malahan pengisi konten di Cokro TV itu melihat motif Ubaidillah hanyalah ingin menyudutkan Jokowi. Nah, inilah kejahatan dari Ade Armando ya. Presiden berapa tahun yang lalu sudah menaikkan bagi siapa yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke KPK bisa diberi hadiah sampai 200 juta. Artinya apa? Itu didukung oleh presiden sendiri. Bahwa presiden ingin melibatkan masyarakat rakyat kita dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan sampai bisa dikasih hadiah. Nah, ini malah disebut ingin menyudutkan Jokowi. Kan ini kejahatan. Lanjut ya. Jadi Ade Armando menduga manuver Ubaidillah melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK seperti ini. Dan saya yakin Ubaid tahu bahwa Kaisang dan Gibran tidak akan dinyatakan sebagai tersangka karena memang tidak ada alasan untuk tersangkakan mereka. Kata Ade dikutip dari Cokro TV Selasa 18 Januari 2022. Nah, andai KPK nggak memproses laporan itu, kata Ade, maka narasi yang akan dimainkan Ubaidillah dan kelompoknya adalah KPK nggak berani usut anak presiden dan sebagainya. Begitu KPK tidak menindaklanjuti kasus Kaisang dan Gibran, Ubaid dan kawan-kawannya akan mengatakan bahwa KPK takut pada presiden atau KPK pilih kasih atau KPK alat pemerintah dan semacamnya. Kata Ade menduganya. Nah, beginilah kalau Victor ya, pikiran kotor. Kalau Ade Armando ini sering menggunakan pikiran-pikiran kotor, maka secara psikologis dia akan menduga orang-orang lain pun berlaku seperti dia. Jadi ini seperti proses menunjuk. 1 jari ke sana, 3 jari ke dirinya sendiri. Jadi jelas, ini kebusukan seorang Ade Armando. Bagaimana mungkin dia mampu menebak isi pikiran orang lain sejahat itu kalau dia sendiri tidak melakukannya? Sulit. Jadi kita duga Ade Armando yang punya pikiran jahat itu, punya pikiran busuk itu. Bagaimana melihatnya? Mudah, lihat track recordnya. Bagaimana track record dosen Ade Armando dan bagaimana track record dosen Ubaidillah Badrun. Googling saja, mudah kita baca. Ade Armando memproduksi hoax, fitnah, dan bahkan seringkali mendiskreditkan umat muslim. Ubaidillah Badrun, dia memproduksi karya-karya. Dia mengisi seminar-seminar, training-training, bahkan pendidikan politik pada partai-partai politik. Kan jelas berbeda. Kita lanjut ya. Lanjut Ade Armando. Kalau benar begitu, Ubaid jahat dan bahkan busuk. Buat saya sih yang bodoh ya Ubaid. Dan tentu saja Rocky Gerung. Tujuan Ubaid sangat mengada-ada. Mengada-ada dari mana? Itu memang ada. Kan Ubaidillah Badrun melaporkan ke KPK dengan setumpuk data dan informasi. Coba bayangkan, orang yang datang dengan data dan informasi kemudian dibilang mengada-ada. Jadi siapa yang mengada-ada? Iya, Ade Armando. Dan terus membawa-bawa Rocky Gerung. Gimana ini? Oke, kita lanjut ya ke kalimat Ade Armando berikutnya. Ubaid ini dosen atau apa ya? Sebagai dosen seharusnya bisa berpikir berdasarkan bukti yang benar. Data, informasi ada. Itu yang dilaporkan. Soal ini valid atau tidak, soal ini berhubungan atau tidak, kan itu fungsinya KPK. Versinya Ubaidillah Badrun ini benar. Kan begitu. Maka yang dungu luar biasa adalah Ade Armando. Terakhir, Ade menjelaskan dalam bisnis Ventura dan penyertaan modal suntikan dana ratusan juta sampai ratusan miliar itu hal yang biasa. Iya, memang biasa. Dia mengingatkan perusahaan Ventura itu dalam menyuntikkan dana itu yang dilihat sih bukan siapa pemilik perusahaan dan seberapa tua perusahaan berdiri. Pemilik modal Ventura tidak akan berpikir tentang siapakah pendiri dan pengelola perusahaan. Uang mereka
Uang mereka lihat adalah potensi keberhasilan di masa depan. Bagi mereka yang penting, mereka akan menyuntikkan modal yang memang punya reputasi menjanjikan. Nah, ini soalnya justru reputasinya apa? Bahkan ketika kita lihat saham-saham yang ditanamkan oleh anak presiden itu rontok kemarin. 5 ya. Kalau nggak salah ada 5. Itu nilai sahamnya rontok semua. Ada apa? Jangan-jangan mereka mulai meninggalkan. Jangan-jangan mereka tidak mau dilibat-libatkan. Jangan-jangan di sini memang ada tanda tanya besar, ada kejanggalan yang memang harus diselidiki. Orang menanamkan investasi bahkan sampai puluhan miliar, tentu dia melihat seluruh aspeknya. Bodoh saja kalau dia hanya melihat sebagian. Nggak mungkin. Dan jaminan sebagai anak presiden itu bahkan sudah Kaisang akui sendiri. Saya dapat privilege sebagai anak presiden. Itu di wawancaranya dengan Deddy Corbuzier. Itu kan menguatkan. Jadi ucapan Ade Armando bahwa yang dilihat adalah reputasi dan masa depan, justru itu terbantahkan dengan sendirinya. Jualannya juga nggak laku-laku amat. Ini logika yang sangat mendasar bisa kita pakai. Ya, saya kira apa yang disampaikan Ade Armando adalah manifestasi dari kondisi kejiwaannya yang mulai ketar-ketir, yang khawatir karena junjungannya dipermasalahkan. Padahal kalau merasa tidak bersalah, ya sudah, tinggal tunggu saja KPK bekerja. Belum apa-apa sudah ramai pembelaan seperti ini. Hari ini banyak masjid yang penampakannya seperti hotel ya. Tapi di sudut-sudut yang lain masih banyak masjid yang kondisinya memprihatinkan. Dengan usia yang sudah sangat lama menjadi lapuk, tidak ada biaya untuk memperbaiki. Bahkan sebagian airnya berwarna kuning, berbau. Ya, saya yakin sahabat semua pernah 1-2 kali mengalami hal tersebut. Maka dari itu kami dari Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Yayasan Putra Husni Indonesia untuk terus mencari data, mencari lokasi-lokasi masjid yang kondisinya masih memprihatinkan. Dan kita akan ganti berbagai kondisi yang ada di sana dengan keramik yang baru, dengan tembok yang baru, dengan cat yang baru. Bahkan jika airnya tidak memadai, berbau, berwarna dan sebagainya, maka insya Allah kita bertekad untuk membuat sumur yang baru di sana. Jadi 2 program kami hari ini adalah, yang pertama, kita akan melakukan renovasi masjid yang kita anggap tidak layak atau masih bisa ditingkatkan kebersihannya. Dan tentu program yang sudah berjalan, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita masih perlu orang-orang yang mau masuk terjun ke dunia media sosial untuk mendakwahkan Islam. Karena kita lihat di media sosial banyak sekali serangan-serangan terhadap kepentingan umat Islam. Jadi bagi sahabat yang ingin membersamai kami dalam program-program YPHI, renovasi toilet masjid, Akademi Dakwah Digital, silakan salurkan donasinya ke rekening yang ada di sini dan silakan mengkonfirmasinya ke nomor yang ada di sini.